Jika kalian penggemar otomotif, pasti kalian tidak asing dengan mobil yang satu ini. Yap, inilah perusahaan yang menciptakan supercar terkenal di dunia. Perusahaan ini dinamakan Lamborghini. Sebenarnya Lamborghini punya banyak sekali cabang bisnis. Seperti Lamborghini Trattori, Lamborghini Automobili, dan Lamborghini Motorimarini. Tetapi kita akan fokus untuk membahas sejarah dan perkembangan dari Lamborghini Automobili. Buat kalian yang penasaran, tonton videonya hingga selesai. Sejarahnya, mobil Lamborghini ini didirikan oleh seorang pendiri perusahaan traktor, yaitu Ferruccio Lamborghini. Traktor dengan merek Lamborghini Trattori, dibangun dari bahan baku produksi militer pasca Perang Dunia Kedua yang melimpah kala itu. Setelah Perang Dunia Kedua, Ferruccio yang telah tersohor sebagai mekanik handal di Italia, memproduksi traktor yang bahan bakunya berasal dari kendaraan militer yang tak terpakai. Tak disangka, bisnisnya pun kian pesat, dan mengembangkan bisnis seperti peralatan rumah tangga, mulai dari pemanas dan pendingin ruangan. Singkatnya, Ferruccio pun menjadi kaya raya dan akhirnya tertarik untuk membeli mobil sport paling kencang waktu itu, yaitu Ferrari 250 GT. Namun, mobil tersebut justru menimbulkan kekecewaan. Karena Ferruccio harus bolak-balik ke bengkel servis Ferrari untuk memperbaiki kopling yang bermasalah pada mobil itu. Setelah 4 kali dibawa ke bengkel resmi, Ferruccio tampaknya merasa cukup, dan akhirnya mencoba untuk memperbaikinya sendiri, dengan dibantu oleh kepala mekanik di pabriknya. Saat pembongkaran 250 GT, ia justru kaget, karena kopling yang terpasang mempunyai bentuk yang sama seperti yang ada di traktor buatannya. Lebih kesalnya lagi, Ferruccio sudah keluar banyak uang untuk mengganti part kopling yang harganya sama seperti traktor buatannya. Merasa tertipu, Ferruccio datang langsung ke Enzo Ferrari dan komplain terkait masalah part kopling di Ferrari 250 GT tersebut. Bukannya mendengar kritik dan saran dari Ferruccio, Enzo Ferrari malah menjawabnya dengan kalimat pedas dan menghina. Enzo berkata, masalahnya bukan pada mobilnya, tetapi pengemudinya. Kamu adalah seorang pengemudi traktor, kamu adalah seorang petani, dan kamu tidak boleh mengeluh saat mengendarai mobil saya, karena mereka adalah mobil terbaik di dunia. Tak selesai dengan kata itu, Enzo Ferrari memberinya perkataan kepada Ferruccio, yang membuat hati Ferruccio tersakiti. Enzo berkata, lain kali urus saja traktormu. Merasa terhina, Ferruccio membalas perkataan dari Enzo Ferrari. Memang saya seorang petani, tetapi, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat mobil sport dan bagaimana mobil sport yang sebenarnya. Sejak itu, Ferruccio Lamborghini bersumpah dan bertekad, untuk membuat mobil yang akan mengalahkan harisma dari mobilnya Enzo Ferrari. Ferruccio memulai usaha dengan dibantu 3 mantan karyawan Ferrari, dan mereka sepakat untuk menjadikan kota kecil bernama Sant'Agata Bolognese sebagai tempat riset dan tempat produksi mobilnya. Setelah itu, mereka mulai bereksperimen untuk menciptakan sebuah mobil Grand Tourer mewah dan kuat yang mampu melaju hingga 241 km per jam. Dengan semangat dan kegigihan Ferruccio serta para mekaniknya, jadilah prototipe Lamborghini 350 GT, dan diperkenalkan di Turin Auto Show pada tahun 1963. Tetapi mobil produksi massalnya diperkenalkan di Geneva Motor Show pada tahun 1964. 350 GT menuai respon positif dari pengunjung, yang membuatnya laku terjual hingga 100 unit lebih. Melanjutkan kesuksesan 350 GT, Lamborghini mengeluarkan penerusnya yaitu 400 GT. Mobil ini sebenarnya 350 GT yang ditingkatkan performanya, dan memiliki bodi yang agak besar, yang membuatnya bisa dipasangkan 2 kursi duduk di belakang. 400 GT pertama kali diperkenalkan di Geneva Auto Show pada tahun 1966. Pada waktu itu, Ferrari belum menganggap jika Lamborghini adalah rival abadinya. Hingga Lamborghini meluncurkan Lamborghini Miura. Alasan lahirnya Lamborghini Miura, yaitu keinginan dari para mekanik Lamborghini yang ingin membuat gebrakan baru, seperti peletakan mesin di tengah belakang yang melintang horizontal, dan penggunaan pintu model gunting. Di Turin Auto Show pada tahun 1965, Lamborghini memperkenalkan Miura yang hanya berbentuk trondolan sasis, ban, dan mesin. Meskipun hanya berupa bentuk trondolan, Lamborghini sukses membuat pengunjung penasaran pada Miura ini, bahkan ada beberapa pengunjung yang membeli mobil itu jika sudah jadi. Meskipun waktu itu masih belum tahu bentuk bodi Miura seperti apa, dan bagaimana bentuk jadinya.
Hingga di Geneva Motor Show pada tahun 1966, mobil produksi dari Lamborghini Miura diperkenalkan. Mobil ini mendapat sambutan yang baik dari para pers otomotif, hingga mobil ini mendapat julukan sebagai The Original Supercar. Karena ini adalah mobil sport pertama yang menerapkan gaya mesin di tengah, dan memiliki bodi yang ramping. Yang membuat Lamborghini Miura laku terjual sekitar 700 unit lebih. Sekitar dekade 70-an, Lamborghini mengalami masa sulit. Bisnis traktornya menurun, dikarenakan banyaknya pesanan yang dibatalkan. Hal ini juga berimbas pada mobil sport Lamborghini, yang di saat itu juga mengalami krisis bahan bakar di seluruh dunia pada tahun 1973. Dan pada tahun 1972, Ferruccio menjual semua perusahaannya, termasuk automobili Lamborghini. Untuk automobili Lamborghini, dibeli oleh George Henry Rossetti dan René Leimer pada tahun 1974. Lalu, perusahaan itu bangkrut, dan ditempatkan dalam pengawasan kurator pada tahun 1978. Kemudian, perusahaan beralih ke pemilikan yang dipegang oleh Patrick Nimran pada tahun 1984. Nimran bersaudara menjual Lamborghini ke Chrysler Corporation pada tahun 1987, dan Chrysler menyederhanakan perusahaannya dengan menjual seluruh saham Lamborghini ke grup investasi Malaysia Meikom Sedco, dan grup Indonesia Vapor Corporation pada tahun 1994. Setelah banyaknya peralihan kepemilikan, grup investasi asal Malaysia dan Indonesia akhirnya sepakat untuk menjual seluruh saham Lamborghini ke Audi Group, yang merupakan anak perusahaan dari Volkswagen Group. Dari sinilah Lamborghini mulai berkembang dengan mengeluarkan model terbaru, seperti Murcielago, Gallardo, Aventador, Huracan, dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang automobili Lamborghini masih dipegang oleh VW Group, meski banyaknya berita jika ada perusahaan yang menawarkan untuk membeli Lamborghini, tetapi Audi Group menolaknya, dan akan terus mempertahankan perusahaan asal Italia tersebut. Mungkin seperti itu saja yang sudah saya ceritakan tentang sejarah dan perkembangan dari perusahaan Lamborghini. Jika selanjutnya kita akan bahas sebagian mobil Lamborghini, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah, sudah saatnya saya pamit, sampai jumpa, dan tunggu kami di video selanjutnya.